Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Agustini, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 19 Kelompok 1. Pengampu materi Dr. Dumasari Harahap, SHMSI, penyelenggara BPSDM, Propsu dan LPP Agro Nusantara, Medan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map akuntabilitas dan nasionalisme. Mari kita simak penjelasannya. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Pada akuntabilitas, kita mempunyai 4 materi pokok. Yang pertama, konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan PNS akuntabel. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas terbagi menjadi 3, yaitu akuntabilitas publik, kemudian aspek-aspek akuntabilitas, dan tingkat akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas publik, yaitu kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian jenis-jenisnya ada akuntabilitas vertikal dan ada akuntabilitas horizontal. Kemudian aspek-aspek dari konsep akuntabilitas yang pertama, relationship, result oriented, reporting atau pelaporan, konsekuensi, dan perbaikan kinerja. Kemudian tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, tanggung jawab organisasi. Yang kedua, hasil pelaporan kinerja. Yang ketiga, kinerja sebuah institusi. Yang keempat, hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Dan yang kelima adalah nilai-nilai yang ada pada diri seorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya adalah mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, dimensi mekanisme akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Alat akuntabilitas terbagi 3, yaitu perencanaan strategis, kontrak kerja, laporan kinerja. Kemudian lingkungan kerjanya, kepemimpinan, integritas, kepercayaan, transparansi, kejelasan, keseimbangan, responsibilitas, dan konsistensi. Responsibilitas terbagi 2, yang pertama, responsibilitas perseorangan dan responsibilitas institusi. Selanjutnya adalah akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama yaitu transparansi dan akses informasi, praktek curang dan korupsi, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, konflik kepentingan. Selanjutnya yaitu mengenai nasionalisme. Definisi nasionalisme adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang perorangan, kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang punya kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Di dalam nasionalisme ini, kita mempunyai 4 materi pokok. Yang pertama adalah nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Yang kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, ASN sebagai pelayan rakyat. Yang keempat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme terdapat pada kelima sila Pancasila, dan kemudian ASN mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.